Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Minggu Prapaskah keempat ini dikenal sebagai Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Banyak di antara umat Katolik yang masih bertanya-tanya, mengapa ada nuansa sukacita di tengah masa pertobatan, pantang, dan puasa? Jawabannya ialah karena sukacita itu kita peroleh dari belas kasih dan rahmat dari Allah. Kendatipun kita sedang menjalani masa pantang dan puasa, bukan berarti kita kehilangan sukacita dan rahmat dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Sukacita yang terletak di tengah masa pertobatan ini sekaligus mau menegaskan kita bahwa kita sudah separuh jalan menjalani masa Prapaskah. Kita patut bersyukur karena kita berhasil mengutamakan dan membina kehidupan rohani kita daripada kehidupan duniawi sampai pertengahan masa Prapaskah ini. Selain itu, Minggu Sukacita juga mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dimateraikan oleh misterisitas Paskah.
Saudara-saudari yang seiman, sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita juga berbicara tentang sukacita. Dalam bacaan pertama dilukiskan dengan baik akan belas kasih dan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya, meskipun bangsa Israel berkali-kali menyakiti hati dan perasaan Allah. Di antara Allah dan bangsa Israel sudah terikat perjanjian bahwa Allah adalah satu-satunya Allah bagi mereka. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Mereka sering menyembah patung dewa-dewi yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan rumah ibadah tempat kediaman Tuhan mereka najiskan. Namun Allah masih menunjukkan belas kasih-Nya. Ia mengutus para nabi untuk mengoreksi dan memperbaiki praktek hidup mereka. Akan tetapi kehadiran para nabi justru dianggap penghalang dari kebebasan mereka. Akibat perbuatan tidak terpuji itu, Allah menghukum bangsa Israel lewat peristiwa pembuangan di Babel. Di masa pembuangan bangsa Israel sangat menderita. Mereka ingin bertobat dan kembali menyembah Allah. Berkat sikap tobat dan kerendahan hati, Allah membebaskan mereka dari penindasan dan kembali dengan penuh sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, salah satu pribadi yang secara langsung merasakan belas kasih Allah ialah Rasul Paulus. Isi tulisan dan pewartaannya selalu bersumber dari pengalaman dan kisah perjumpaannya dengan Kristus. Berkat pengalaman itu jugalah ia mengingatkan jemaat di Efesus dalam bacaan kedua bahwa mereka mati karena kesalahan dan dosa, tetapi diselamatkan oleh berkat kasih karunia dari Yesus Kristus. Karena dosalah kita mati. Tetapi karena berkat misteri Paskah Kristus, kita memperoleh kembali hidup abadi di surga. Kita diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus yang senantiasa memanggil kita untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus memberikan jaminan sukacita bagi siapa saja yang memandangnya dengan penuh harapan. Ungkapan Yesus itu mengingatkan kita akan peristiwa di mana Yesus ditinggikan lewat peristiwa Kalvari. Artinya, ketika Yesus mengorbankan dirinya secara total di kayu salib demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Barang siapa yang memandang peristiwa salib sebagai peristiwa iman, ia akan memperoleh sukacita, yaitu keselamatan dan kehidupan abadi. Dan hari ini, sesuai dengan misi Allah bahwa putranya hadir dan datang ke dunia bukan untuk menghakimi ataupun membinasakan manusia, melainkan menyelamatkan kita dengan menempuh jalan penderitaan. Puji syukur kami haturkan padamu ya Tuhan, atas rahmat dan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh menjalani masa Prapaskah ini dengan penuh keyakinan dan sukacita. Berilah kami kekuatan agar kami semakin mampu merenungkan sabda-Mu dan kuat menjalani masa pantang dan puasa ini, sehingga kami sungguh-sungguh mampu memperbaiki hidup dan sikap kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan
Putra Tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.